Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Zaki. Bang Zaki, pertanyaan saya sama dengan pertanyaan saya ke Kang Aceh untuk Anda. Apakah kemudian juga fokus dari Partai Demokrat saat ini juga berkaitan dengan pileg? Karena kalau kita berkaca pemirsa pada tahun 2014 lalu ya, Mbak ya, ini kan Demokrat kan kita ingat betul ya, waktu itu kan Pilpres dan juga pileg kan waktunya nggak bersamaan ya. Pileg duluan baru Pilpres kan gitu. 2014 kemudian Demokrat menang pileg, masuk ke legislatif, tapi kemudian di Pilpresnya tidak memutuskan sikap politik untuk mengusung siapapun. Nah, apakah kemudian juga memungkinkan hal itu akan terjadi pada kontestasi nanti? Artinya fokus juga masih di pileg atau bagaimana, Bang Zaki? Kalau Demokrat 2 tahun ini fokusnya sejak kepemimpinan Ketum AHY adalah rakyat ya. Karena kan kita jelas Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Dalam konteks apa? Kita tahu banyak rakyat kita yang sedang kesusahan akibat pandemi selama 2 tahun ini. Inilah yang menjadi fokus Mas AHY dan semua kader seluruh Indonesia turun ke lapangan. Bagaimana bisa membantu rakyat. Jadi meskipun kami di luar pemerintahan, tetap kami bantu rakyat ini di sini. Memang kemampuannya berbeda pada saat kami di dalam pemerintahan. Nah, terkait dengan pada saat menyapa rakyat, membantu rakyat inilah kemudian banyak aspirasi yang masuk. Ya memang rakyat ini menginginkan ada perubahan, ingin ada perbaikan agar nanti di 2024 nanti ada kepemimpinan dan pemerintahan yang istilahnya itu lebih bisa memperbaiki nasib mereka. Ini aspirasi inilah yang kami kemudian tangkap. Di antaranya tadi dalam bentuk komunikasi dengan partai-partai politik lain tadi adalah berdiskusi mengenai ini. Seperti apa perubahan dan perbaikan yang harus kita siapkan dan kita buat nanti di 2024 ke depannya. Nah, kemudian juga kami bagaimanapun di dalam tentu harus juga fokus nih. Kami juga memperkuat mesin politik kami, ada konsolidasi di internal tadi bicara mengenai pileg ya. Dan ternyata karena tadi gerak Mas AHY ya dan juga seluruh kader dan pengurus kami di berbagai tingkatan ternyata memikat banyak pihak nih. Bukan hanya rakyat, saat ini banyak sekali tokoh-tokoh ya bahkan mohon maaf nih lintas partai gitu ya yang kemudian udah ada yang juga nih, sudah berkomunikasi gitu, datang di berbagai daerah mempersiapkan diri untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Dan bagaimanapun kan ini menjadi suatu pertanda baik ya. Yang kami lihat seperti itu gitu. Nah, memang bagaimanapun kita lihat masih 2 tahun ini Pilpres, tetapi kalau misalnya kami cermati pada saat Mas AHY, kader Partai Demokrat turun ke bawah, ke lapangan, emang ada aspirasi kuat ini, mau ada perubahan dan perbaikan, jadi kami tidak heran. Kalau lagi-lagi kok Pilpres ini kok bergulir terus isunya gitu. Ya kan, bahkan pandemi belum selesai ini gitu kan. Nah, rupanya itu tadi, karena mungkin rakyat tidak sabar ingin ada perubahan di 2024 nanti. Oke, lagi kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Andi ya, kita ya. Kalau misalnya Bang Andi bilang tadi dua partai, dua kubu ini katakanlah KIB dan juga Demokrat begitu ya, pengen mematahkan dominasi ya PDIP gitu kan. Nah, kalau Anda melihat sekarang itu modalnya bisa diukur cukup kuat atau enggak? Kan yang penting ada poros dulu, baru bicara soal siapa kandidat yang ingin diusung. Saya juga yakin bahwa KIB ini bukan hanya poros yang ingin uji coba di 2024, tapi mencoba untuk mengkalkulasi kira-kira siapa figur yang memungkinkan akan memenangkan pertarungan. Apalagi kalau ada poros ke-1, ke-2, dan ke-3, ini bisa dipastikan Pilpres itu 2 putaran. Itu artinya KIB dengan siapapun, entah misalnya ada Pak Erlangga yang elektabilitasnya saat ini belum signifikan, tapi berharap di putaran kedua bisa masuk kan. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa partai politik itu sampai saat ini masih belum mengumumkan ngekip kira-kira siapa capres yang akan diusung. Karena berharap ada kekuatan politik yang lain yang kemudian bisa bergabung. KIB sekalipun ada P3, ada Golkar, ada PAN misalnya, masih berharap partai politik yang lain yang iman politiknya belum menentukan sikap. Kan begitu. Jadi ranjau-ranjaunya itu masih ditebar di mana-mana supaya masih banyak amunisi yang bisa dikapitalisasi. Yang kedua yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah kalau dalam dialog-dialog dan talk show seperti TV One ini, politisi seringkali itu beda tempat dengan kita yang menjadi peneliti. Politisi itu cenderung bicara hal-hal yang sifatnya normatif dan di atas buku, silaturahmi kebangsaan, tentang rakyat. Nah, bagi kita susah payah untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi yang menjadi keinginan mereka tentang bagaimana pertarungan itu harus menang. Bohong ceritanya Demokrat itu sama Nasdem hanya ingin masuk surga misalnya mimpinya. Enggak terlampau yakin saya, pasti berpikir bagaimana melawan dominasi PDIP nanti kalau maju, entah itu Ganjar ataupun Puan,
ataupun siapapun nanti yang akan diusung oleh poros KIB, pikirannya bagaimana berkuasa dan memenangkan semua kontestasi politik. Nah itu tadi Bang Adi menarik, menyambung juga tadi kan bicara soal utak-atik koalisi ya Bay ya. Nah tapi ada tadi yang menggantung yang belum sempat digali juga dari pernyataan Bang Zaky dan juga Kang Aceh. Apakah memang bisa disimpulkan Bang Adi bahwa tadi kan Bang Zaky, Kang Aceh kan ngomongnya ini masih komunikasi. Gitu ya saya nggak bilang normatif lah, saya nggak bilang ya. normatif, tapi komunikasi masih terus terjalin kan begitu kan. Nah, apakah memang kemudian sikap politik yang diambil oleh seluruh partai politik saat ini belum bisa memutuskan siapa figur yang akan diusung, kemudian dan lain sebagainya? Apakah memang karena misalnya tadi fokusnya ke pileg, terlebih juga kalau kita melihat partai besar saat ini, Bang Adi, ini semua masih memiliki masalah internal begitu. Apakah kemudian bisa disimpulkan seperti itu Bang Adi? Ya banyak hal yang sebenarnya bisa dijelaskan. Misalnya soal koalisi Indonesia Bersatu, kenapa terwujud? Mungkin salah satunya ingin mengunci supaya tidak ada isu liar di Golkar soal Munaslup ya, yang mencoba untuk mengganti Pak Erlangga dengan gerakan-gerakan yang sampai saat ini belum tampak. Tapi isu itu sudah telanjur menguat. Dengan adanya poros koalisi Indonesia Bersatu, tentu Golkar punya partner dua, PAN dan P3 yang saling mengunci sama yang lainnya, sehingga desakan-desakan untuk melakukan dalam tanda kutip intervensi politik ke Golkar itu bisa dihilangkan begitu saja. Yang kedua tentu saja poros-poros seperti KIB ataupun Nasdem dan Demokrat ini kan tentu tidak mau berada dalam subordinasi politik partai penguasa. Mereka ini menjadi rising star, mereka mencoba untuk menjadi veto player juga yang bisa menentukan bagaimana konfigurasi 2024, tidak hanya di Teguh Umar, tapi ada di Nasdem Center, ada di Cikeas gitu ya, tapi ada juga di KIB dan seterusnya. Ini adalah suasana batin yang saling memungkinkan bahwa kenapa koalisi itu disebut cair. Tentu ada argumen yang kedua, kenapa disebut cair? Jangankan poros-poros masih belum punya capres. Lalu capres yang kalah aja bisa jadi menteri, Pak. Ini hebatnya di kita itu, bahwa tikungan akhir itu akan menentukan segala-galanya. Kalau suasana batinnya tidak cocok, sekuat apapun koalisi itu bisa bubar jalan. Entah secara alamiah ataupun diintervensi. Kan begitu ceritanya. Yang kemudian bisa kita tangkap secara utuh. Oke, gimana Kang Aceh? Coba langsung. Kalau yang terakhir, sedikit soal pileg ya, seakan-akan orang itu pileg dan pilpres yang dilaksanakan secara bersamaan, ini kan berbahaya. Bicara tentang kotel efek, saya kok menangkap ini hanya sebatas mitos ya. Contoh, PDIP memang dapat kotel efek, cuma 1%. Gerindra cuma dapat 1%. Justru yang hampir dapat 2% itu PKS, Gerindra, dan Nasdem. Hampir 2% mendapatkan keuntungan insentif elektoral. Bahkan Golkar ketika tidak punya capres sendiri 2024 jadi runner up, mengalahkan Gerindra. Jadi bagi saya soal kotel efek, efek ekor jas itu Bang Zaky, sorry to say, bagi saya itu mitos. Tidak terlampau banyak menguntungkan ya. Jadi jangan terlampau risau kalau nggak punya jagoan di pilpres lah, kira-kira begitu. Kita Kang Aceh langsung respon apa yang disampaikan tadi oleh Bang Adi. Iya, pertama saya perlu tegaskan bahwa Pak Koalisi Indonesia Bersatu yang telah kemarin dideklarasikan ya, juga di internal Golkar telah menunjukkan soliditas ya. Ada Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Dewan Pembina, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Penasehat, ada Pak Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, ada Pak MS Hidayat, juga mantan menterinya Pak SBY gitu ya, yang juga di Golkar gitu, dan juga ada Pak Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Jadi dan tentu DPD tingkat 1. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwa KIB ini adalah bagian dari upaya untuk menghadapi Munaslup, saya kira tidak tepat lah ya. Karena apa? Karena memang ini adalah sebuah cara kita untuk membuat kerangka politik yang lebih lebih maju dalam konteks bagaimana kita memastikan supaya kita betul-betul ya sekarang tinggal mendiskusikan tentang bagaimana politik gagasan itu gitu loh. Jangan sampai di last minute kita baru menyusun itu gitu ya. Nah, karena itu maka yang perlu saya tegaskan Mas Bayo, Mbak Gita adalah ya kita sekarang ini sedang masuk ke dalam tahap chapter kedua untuk bagaimana kita menyusun tentang program perjuangan tentang bagaimana Indonesia di tengah perubahan iklim, bagaimana Indonesia di tengah
energy security, bagaimana tantangan kita di bidang ekonomi, geopolitik, dan lain-lain sebagainya. Jadi karena itu tentu pekerjaan kita untuk koalisi ini bukan semata-mata bagaimana menentukan figur yang tepat, tetapi juga bagaimana kita menyusun strategi yang tepat di dalam konteks Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Gitu Mbak Gita. Oke, Kang Aceh, sedikit saja tambahan singkat saja jawabannya Kang Aceh. Ada banyak sekali partai politik, khususnya partai politik besar yang memiliki kursi terbanyak di legislatif, ini memiliki masalah internalnya. Artinya dialektika internal partainya masih berlangsung sampai saat ini. Saya ingin tanyakan, kalau untuk Golkar, ini bagaimana soliditas internal dari partai Golkar, Kang Aceh? Singkat saja jawabannya, Kang Aceh. Insya Allah kita solid-solidnya. Ya, karena kita lihat juga bahwa semua DPD tingkat 1 kemarin hadir memberikan dukungan terhadap kebijakan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, DPD tingkat 2 juga sama. Jadi kalau soal soliditas, Partai Golkar sangat-sangat solid. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Aceh, Bang Zaky, terima kasih. Sama-sama. Bang Adi juga terima kasih. Pasti masih banyak lagi waktu kita untuk berbincang soal ini, jadi tolong luangkan waktunya ya nanti ya. Sekali lagi Kang Aceh terima kasih, Bang Adi terima kasih, Sama-sama, Bang Zaky terima kasih ya waktunya. Salam sehat selalu. Oke.